Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya, mari belajar IPA dengan asyik dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar mengenai usaha dan daya. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian usaha dalam IPA, menjelaskan pengertian daya, serta menentukan besar usaha dan daya pada peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud usaha dalam IPA? Aduh, berat sekali jika kita mendorong lemari atau memberikan gaya kepada lemari, tetapi lemari tidak bergeser sama sekali, artinya usahanya sama dengan nol. Jika kita mendorong troli sehingga troli mengalami perpindahan, artinya terjadi usaha. Menurut IPA, usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada benda dapat menyebabkan perpindahan. Untuk menentukan besar usaha dicari dengan persamaan W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Agar lebih memahami bagaimana menentukan besarnya usaha, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah balok didorong dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 3 meter. Berapakah besar usaha yang bekerja pada benda? Dari soal yang diketahui gaya. Gaya lambangnya F sebesar 50 Newton. Kemudian perpindahan. Perpindahan lambangnya S sebesar 3 meter. Yang ditanyakan usaha lambangnya W. Untuk mencari usaha, gunakan persamaan W sama dengan F kali S, atau usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Masukkan gayanya 50, perpindahannya 3, sehingga usahanya sama dengan 150 joule. Bagaimana besar usaha jika pada benda bekerja beberapa gaya? Agar lebih memahami cara menentukan besar usaha jika pada benda bekerja beberapa gaya, amati contoh soal berikut ini. Pada sebuah balok bekerja beberapa gaya yaitu 40 Newton, 30 Newton, dan 60 Newton seperti ditunjukkan gambar. Balok berpindah sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang bekerja pada benda? Dari soal yang diketahui adalah F1 40 Newton arahnya ke kanan, F2 30 Newton arahnya ke kiri, dan F3 60 Newton arahnya ke kanan. Sedangkan perpindahan atau S sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan besar usaha atau W. Ingat, sebelum menentukan besar usaha, kita tentukan dulu resultan gaya yang bekerja pada benda. Untuk gaya-gaya searah kita jumlahkan, sedangkan gaya berlawanan arah kita kurangkan. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda sigma F di sini sama dengan F1 dikurangi F2 ditambah F3. F1 dan F3 karena searah maka kita jumlahkan, tandanya plus. Tapi untuk F2 dia berlawanan arah, kita kurangkan, maka tanda F2 adalah negatif. Kita masukkan nilainya. Resultan gaya atau sigma X sama dengan 40 Newton kurangi F2 30 Newton ditambah F3 60 Newton. 40 ditambah 60 hasilnya 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Jadi resultan gayanya adalah 70 Newton. Sedangkan besar usaha sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda kalikan perpindahan. Resultan gayanya tadi sudah kita cari 70 Newton, sedangkan perpindahannya 4 meter, maka usahanya atau W sama dengan 280 joule. Bagaimana besar usaha pada gerak vertikal? Misalnya pada gerak benda di atas lantai yang diangkat ke atas. Usaha pada gerak vertikal sama dengan perubahan energi potensialnya.
Misal, jika suatu benda terletak pada ketinggian awal H1, kemudian diangkat sampai dengan ketinggiannya mencapai H2, pada kondisi awal, energi potensial yang dimiliki adalah massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian awal H1. Pada kondisi akhir, energi potensial yang dimiliki adalah massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian akhir H2. Usaha yang bekerja pada benda sama dengan energi potensial akhir P2 kurangi energi potensial awal EP1. Kita masukkan, berarti usahanya sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian H2 dikurangi massa kali percepatan gravitasi kalikan ketinggian awal H1. Kalau kita keluarkan massa dan percepatan gravitasinya, maka diperoleh persamaan W sama dengan M kali G kalikan H2 kurangi H1, di mana W adalah usaha, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, H2 adalah ketinggian akhir, dan H1 adalah ketinggian awal. Agar lebih memahami cara menentukan besar usaha pada benda yang bergerak secara vertikal, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kotak bermassa 2 kg terletak di atas meja setinggi 0,5 meter. Kotak diangkat sampai ketinggian 1,5 meter. Berapakah usaha yang bekerja pada benda? Dari soal yang diketahui massa atau lambangnya M sama dengan 2 kg. Ketinggian awal atau H1 sama dengan 0,5 meter. Ketinggian akhir atau H2 sama dengan 1,5 meter. Yang ditanyakan besar usaha atau W. Untuk mencari besar usaha pada gerak vertikal sama dengan perubahan energi potensialnya atau energi potensial akhir kurangi energi potensial awal. Maka kita gunakan persamaan besar usaha pada gerak vertikal sama dengan massa kali percepatan gravitasi kalikan ketinggian akhir kurangi ketinggian awalnya. Kita masukkan nilainya. Besar usaha sama dengan massanya 2, percepatan gravitasinya 10, kemudian ketinggian akhirnya 1,5 dikurangi ketinggian awalnya 0,5. Berarti besar usaha sama dengan 2 kalikan 10, 1,5 kurangi 0,5 hasilnya 1 ya. Jadi besarnya usaha sama dengan 2 kali 10 kali 1 sama dengan 20 Joule. Bagaimana besar usaha pada benda yang bergerak secara horizontal atau mendatar? Usaha pada benda yang bergerak secara mendatar atau horizontal sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jika sebuah benda bermassa M bergerak dengan kelajuan awal P1 sehingga memiliki energi kinetik awal sama dengan setengah massa kali kelajuan awalnya dikuadratkan, kemudian bergerak hingga kelajuan akhirnya sama dengan P2 sehingga energi kinetik akhirnya sama dengan setengah massa kalikan kelajuan akhirnya dikuadratkan, maka usaha pada benda ini adalah perubahan energi kinetiknya atau energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal. Kita masukkan sehingga usahanya sama dengan setengah massa benda kalikan kelajuan akhir dikuadratkan dikurangi kelajuan awal dikuadratkan. Agar lebih memahami
menentukan usaha pada benda yang bergerak secara mendatar, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil bermassa 400 kg melaju dengan kelajuan 5 meter per sekon. Setelah beberapa saat, kelajuannya bertambah menjadi 10 meter per sekon. Berapakah usaha yang bekerja pada mobil tersebut? Dari soal yang diketahui massa atau lambangnya M sama dengan 400 kg. Kelajuan awal atau V1 sama dengan 5 meter per sekon. Kelajuan akhir atau V2 sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan besar usaha atau W. Ingat, pada benda yang bergerak secara mendatar, besar usahanya atau W sama dengan setengah kali massa kalikan kelajuan akhir dikuadratkan dikurangi kelajuan awal dikuadratkan. Kita masukkan untuk massanya 400, kelajuan akhirnya 10 dan kelajuan awalnya 5. Berarti besar usahanya sama dengan setengah kali 400 kalikan 10 dikuadratkan kurangi 5 dikuadratkan. Atau besar usaha sama dengan setengah kali 400 kalikan 10 kuadrat itu sama dengan 100 dikurangi 5 kuadrat sama dengan 25. Kita hitung. Berarti besar usaha sama dengan setengah kali 400 sama dengan 200. 100 kurangi 25 sama dengan 75. Berarti besar usahanya adalah 15.000 Joule. Selanjutnya mari kita bahas mengenai daya. Nah, coba perhatikan alat listrik yang ada di sekitarmu. Misal pada oven listrik tertulis 700 W, artinya daya oven tersebut adalah 700 watt. Daya adalah usaha yang bekerja pada benda tiap satuan waktu. Daya oven 700 watt artinya usaha oleh daya listrik pada oven sebesar 700 Joule tiap second. Untuk menentukan daya, kita gunakan persamaan P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya, satuannya Joule per second atau watt, W adalah usaha, satuannya Joule, dan T adalah waktu, satuannya second. Agar lebih memahami bagaimana cara menentukan daya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah balok didorong dengan gaya 50 Newton, sehingga berpindah sejauh 3 meter selama 2 second. Berapakah dayanya? Dari soal yang diketahui gaya, lambangnya F sama dengan 50 Newton. Perpindahan lambangnya S sama dengan 3 meter. Dan waktu lambangnya T sama dengan 2 second. Yang ditanyakan daya atau lambangnya P. Untuk mencari daya, kita cari dulu usahanya. W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan daya kali perpindahan. Masukkan gayanya F sama dengan 50 Newton, perpindahannya 3 meter, maka ketemu usahanya atau W sama dengan 150 Joule. Sedangkan daya P sama dengan usaha W dibagi waktu T. Masukkan nilainya usaha tadi 150 dibagi waktunya adalah 2 second, berarti daya atau P sama dengan 75 watt. Yuk kita ulangi lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada benda dapat menyebabkan perpindahan. Besar usaha adalah gaya kalikan perpindahan benda. Besar usaha pada benda yang bergerak vertikal sama dengan perubahan energi potensialnya. Besar usaha pada benda yang bergerak mendatar atau horizontal sama dengan perubahan energi kinetiknya. Daya adalah usaha tiap satuan waktu. Tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja usaha dan daya pada selembar kertas folio
difoto, kemudian kumpulkan melalui Google Classroom. Saya tunggu paling lambat jam 21 WIB. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.